Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah, bertugas pada SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pembuatan bahan ajar periode bulan Mei tahun 2022, saya mengambil materi tentang mail server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan konsep mail server. Yang kedua, siswa mampu menentukan cara konfigurasi mail server. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan konfigurasi mail server. Kemudian yang keempat, siswa mampu menguji hasil konfigurasi mail server. Kemudian yang kelima, siswa mampu membuat laporan dari hasil konfigurasi mail server. Nah, di sini sebagai definisi awal yaitu ada pengertian dari mail server. Nah, di sini secara global bahwa pengertian dari mail server adalah suatu layanan aplikasi server yang memungkinkan pengguna atau user untuk dapat mengirim dan menerima surat elektronik atau email satu sama lain dalam satu jaringan atau dengan internet, dan layanan ini menggunakan arsitektur client server. Nah, di mana sesuai dengan hierarki bahwa mail server itu dibagi menjadi dua bagian. Itu yang pertama ada email server, kemudian yang kedua adalah webmail. Ini kalau email server yaitu adalah sebuah mesin yang menjalankan pengiriman dan penerimaan surat elektronik. Sedangkan kalau webmail adalah sebuah interface ya yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan sebuah email ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi dari mail server ya, yaitu ada MTA, kemudian yang tanya ada Postpi, Gmail, Sendmail, Exim, kemudian POP3 atau email servernya ada Courier, Dovecot, kemudian Iwi, IMAP, dan lain-lain. Kemudian untuk webmail, ini ada yang menggunakan Zimbra ataupun ada yang menggunakan Squirrel Mail ya. Nah, kemudian pengertian dari email server. Jadi email server merupakan aplikasi yang banyak digunakan saat ini untuk berkomunikasi dua arah. Nah, email adalah singkatan dari electronic mail, juga dapat dianalogikan dengan pengiriman surat yang lazim digunakan saat ini melalui kantor pos atau melalui jasa pengiriman surat atau barang. Nah, cuman kalau email server ini adalah sebuah perangkat elektronik ya yang digunakan dan diinstal pada mesin server ya, seperti itu. Nah, kemudian proses pengiriman dan penerimaan email itu melibatkan protokol ada SMTP ya atau Simple Mail Transfer Protocol dan POP ya atau Post Office Protocol ya. Dimana kalau protokol SMTP itu bertugas untuk mengirimkan email, sedangkan kalau protokol POP itu bertugas untuk menerima email ya atau sering disebut dengan incoming mail ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses pengiriman email ya. Nah, di sini juga yang perlu kalian pahami adalah POT ya atau jalur yang digunakan. Kalau SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol. Jadi intinya adalah ini protokol yang bertugas untuk mengirimkan email. Ya, kemudian kalau POP Post Office Protocol, nah ini tugasnya untuk menerima ya, bahkan mengembalikan sebuah pesan yang dikirim oleh pengirim kepada penerima. Kemudian bagaimana Pak ketika misalkan email yang dituju itu dalam keadaan offline ya, maka si pesan tersebut itu akan disimpan itu di POP ya atau di Post Office Protocol. Nah, sedangkan di sini untuk POP itu menggunakan port 111 ya, seperti itu.
Nah, kemudian, webmail ya, adalah layanan aplikasi mail server yang memungkinkan user dapat mengakses email dan untuk mempermudah user dalam mengirim dan menerima email melalui web browser dan sering disebut sebagai aplikasi tatap muka mail server. Nah, setelah tadi saya jelaskan, jadi fungsi dari webmail ini adalah sebuah interface ya untuk memudahkan user baik pengirim atau pengguna dalam mengelola sebuah email. Misalkan kalau kita di Gmail ya, kan di Gmail kan ada inbox, kemudian ada draft ya, kemudian ada trace gitu ya, kemudian ada apa kotak keluar ya. Jadi ketika, oh ini ada email masuk nih, berarti kita klik di inbox. Nah, maka tampilan Gmail itu adalah merupakan dukungan dari sebuah webmail ya. Seperti tadi udah saya jelaskan bahwa perangkat lunak untuk webmail yaitu diantaranya otomatis harus ada dukungan dari aplikasi web server seperti Apache atau IIS ya. Kemudian yang banyak itu untuk webmailnya, engine webmailnya itu menggunakan Squirrel Mail, Zimbra, ataupun beberapa aplikasi yang memang dibuat khusus ya oleh beberapa perusahaan ya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk pemaparan materi bahan ajar ya, itu tentang mail server. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada yang salah, saya minta untuk dikoreksi. Ya, terima kasih saya ucapkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.